Tidak hanya di luar negeri, industri film Indonesia juga pernah menyuguhkan beberapa film dengan alur cerita yang membuat penasaran. Salah satu film yang sering membuat penonton penasaran adalah film Psikopat. Psikopat adalah gangguan yang membuat seseorang menjadi tidak memiliki hati nurani dan empati, sehingga orang yang psikopat cenderung manipulatif, mudah berubah, dan seringkali berbuat kriminal. Maka dari itu, Detektif Yahya akan membahas 7 film psikopat Indonesia yang bakalan membuat jantung kalian terus berdebar. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Love and Edelweiss. Film psikopat Indonesia berjudul Love and Edelweiss ini punya cara yang sedikit halus dalam melakukan kekejamannya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Mama Rio ditambah dengan kekerasan seksual yang harus dia dapatkan dari seorang pedofilia membuat Rio mempunyai trauma sedari kecil dan menjadikannya seorang psikopat. Rio ini bersahabat dengan sepasang kekasih bernama Cinta dan Bugi yang sangat protektif terhadap Cinta. Rio menjadi sosok penyelamat Cinta di tengah kegalauannya, tapi siapa sangka Rio justru terobsesi dengan Bugi, kekasihnya. Film ini dibintangi oleh Mike Lucock, Mentari, Meriam Biliana, hingga Chris Hatta. Kala. Film ini diawali dari 5 orang maling yang tertangkap dan meninggal karena dibakar massa dan ada 2 orang polisi yang harus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi sampai terjadi sebuah pembakaran. Di sisi lain, ada seorang jurnalis yang menjadi seorang saksi mata tentang kejadian seorang perempuan di tengah jalan yang ditabrak beberapa mobil yang lewat. Jurnalis ini mengatakan bahwa setelah ia melihat kecelakaan itu, ia mulai diikuti setan. Tapi sayangnya bukan setan ini yang jadi sajian utama di film ini. Film berjudul Kala ini adalah sebuah film yang menggarisbawahi tentang nilai kemanusiaan orang lain yang seringkali kelihatan dari hal-hal yang sederhana. Fiksi. Film fiksi ini menceritakan tentang seorang anak perempuan dengan ayahnya yang tidak harmonis. Alicia sangat membenci ayahnya yang membuatnya tumbuh menjadi seorang gadis yang pemurung. Sampai suatu hari muncul Bari, yaitu seorang pekerja paruh waktu yang membersihkan kolam renang. Alicia sangat terobsesi kepada Bari yang tinggal di rumah susun yang membuatnya kabur dari rumah dan tinggal di rumah susun yang sama dengan Bari. Padahal Bari sendiri sudah punya kekasih, dan disinilah konflik makin bermunculan. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat seperti Doni Alamsyah dan Ladya Sheryl. Pintu Terlarang. Film ini menceritakan tentang seorang pematung sukses bernama Gambir yang punya istri bernama Talida. Suatu kali Talida menggugurkan kandungannya. Ketika Gambir belum sukses sekarang dengan karirnya, Talida memaksanya memasukkan janin yang berasal dari tubuhnya ke dalam salah satu patung wanita hamil miliknya. Sejak saat itu, Talida selalu mengambil janin bekas aborsi buat dimasukkan ke dalam patung karya si Gambir. Film Pintu Terlarang adalah sebuah film karya Joko Anwar yang dibintangi oleh Aryo Bayu, Fahri Albar, dan juga Marcel Timothy sebagai pemeran utamanya. Modus Anomali. Modus Anomali atau yang secara internasional dikenal dengan nama Ritual ini menceritakan tentang seorang pria yang berlibur bersama keluarganya di sebuah kabin yang ada di tengah hutan. Tiba-tiba pria ini dikejutkan dengan kehadiran seorang tamu dan ia seakan berpindah dimensi. Keanehan itu tidak berhenti sampai di situ. Ia menemukan alarm dalam jumlah banyak yang tersebar dan ia harus mengalahkan waktu untuk bisa kembali bersama keluarganya. Teka-teki yang aneh ini ternyata didalangi oleh seorang psikopat gila. Film yang dibintangi Rio Dewanto ini menggunakan bahasa Inggris di keseluruhan filmnya. Killers. Film ini menceritakan tentang Nomura Suhei, yaitu seorang eksekutif muda asal Jepang yang memiliki sisi gelap. Dia membunuh beberapa orang dan mendokumentasikannya ke dalam video dan diunggah ke internet.
Di sisi lain ada pula Bayu Aditya, yaitu seorang jurnalis asal Indonesia yang sedang terpuruk akibat obsesinya dalam mengungkap kasus politikus. Hal ini membuat hubungan dengan istri dan karirnya menjadi berantakan. Saat hidupnya dipenuhi banyak masalah, Bayu melihat salah satu video Nomura yang mulai menemukan sisi lain dalam dirinya. Bayu merasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjadi seorang pembunuh berantai. Film ini adalah film cerita seru pertama hasil kerjasama antara Indonesia dan Jepang, yang disutradarai oleh Demo Brothers. Rumah Darah. Film Rumah Darah berkisah mengenai sekelompok pemuda-pemudi yang terjebak di rumah milik seorang pembunuh misterius bernama Darah. Di rumah tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang bisa digunakan buat menganiaya, melakukan kekejaman, dan bahkan membunuh orang, mulai dari obat tidur, pisau, dan juga senjata api. Tingkat psikopat yang ada di film Rumah Darah ini bisa dibilang membuatnya dinobatkan sebagai film psikopat Indonesia tersadis yang membuatnya dilarang tayang di Malaysia. Padahal film ini sendiri dirilis secara internasional dengan judul Macabre. Nah, itu dia tadi 7 film psikopat Indonesia yang bakalan membuat jantung kalian terus berdebar. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request list film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video Detektif Yahya berikutnya.